Bentar, ada motor, dah. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tono dan selamat siang teman-teman. Yang kami hormati Pak Tono dan yang saya sayangi adalah teman-teman kelompok 12. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul Eksplanasi Landasan Ekonomi Pendidikan. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Duratun Nasiha dengan NIM 150462106. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Oke, nama saya Sinta Igna Johar dengan NIM 1504621003. Saya Muhammad Farhan Rabani dengan NIM 1504621048. Nama saya Steviana Yanveda dengan NIM 15046211055. Baik, bisa dilanjut dengan teman saya, Sinta. Intisari dari artikel. Nilai modal manusia atau human capital suatu bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar, tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual atau brain intensif. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja suatu bangsa. Kesejahteraan dan suatu bangsa amat bergantung pada kompetensi intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bangsanya. Untuk mewujudkan bangsa yang makmur, sejahtera, dan mampu bersaing dengan bangsa lain, maka pendidikan yang bermutu menjadi salah satu faktor utama suatu bangsa. Investasi sumber daya manusia dalam dunia pendidikan harus menjadi komitmen dan prioritas pemerintah yang harus direalisasikan melalui APBN dan APBD sesuai dengan mandat dan amanat undang-undang. Fenomena ekonomi pendidikan di Indonesia. Problematika negara berkembang seperti Indonesia utamanya terletak pada nilai ekonomi dan nilai pendidikan. Sebuah negara akan kuat jika nilai ekonomi dan pendidikannya itu juga kuat. Begitu pula sebaliknya. Meskipun pemerintah telah menjamin nilai pendidikan di Indonesia, tetapi nilai pendidikan di negeri ini tergolong mahal. Buktinya, setiap awal tahun banyak warga yang kurang mampu berbondong-bondong ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Meski di sisi lain banyak yang berani membayar lebih untuk pendidikan yang lebih baik, menyekolahkan anak-anak ke sekolah favorit atau bonafit dengan biaya yang relatif mahal. Dalam hal ini dapat menilai bahwa pendidikan bukanlah kegiatan atau pelayanan yang murah meskipun negara telah menjaminnya. Peran pendidikan dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berperadaban tinggi. Pendidikan memproses manusia hingga menjadi manusia produktif, yang memiliki kemampuan membangun. Pembangunan itu sendiri dilakukan oleh manusia yang dibangun oleh pendidikan. Modal yang ditanam untuk pendidikan berperan sebagaimana modal yang ditanam untuk memproduksi barang dalam industri yang menguntungkan. Bedanya, produk yang diharapkan menjadi output pendidikan bukan karena komoditi, tetapi berupa manusia yang terampil, yang berkemampuan membangun. Karena itulah konsep investasi pendidikan disebut investment in human capital atau investasi sumber daya manusia. Baik, selanjutnya adalah Saudara Farhan. Terima kasih, Sinta. Selanjutnya adalah pengertian dari ekonomi pendidikan. Yang pertama, apa itu definisi ekonomi pendidikan? Ekonomi pendidikan didefinisikan sebagaimana manusia membuat keputusan dalam mendayagunakan sumber daya. Lalu, faktor utama apa yang mengentaskan kemiskinan? Teori human capital dari Theodore Kuhn, yaitu pendidikan memungkinkan manusia melakukan perubahan hidup dan mengangkat derajat manusia. Setelah itu, apa makna dari investment human capital dalam pelaksanaan ekonomi pendidikan? Pendidikan memproses manusia menjadi manusia produktif yang memiliki kemampuan membangun. Lalu, apa kontribusi ekonomi pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat? Peran ekonomi membentuk manusia ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan
kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan efisien. Selanjutnya ada mikroekonomi. Penerapan pendekatan mikropendidikan dalam perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Lalu, analisis biaya pendidikan dengan pendekatan mikroekonomi pendidikan adalah pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dalam kurung total cost dan jumlah biaya satuan dalam kurung unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikan. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya adalah makroekonomi. Yang pertama-tama perbandingan tindakan ekonomi dengan tindakan pendidikan berdasarkan pendekatan makroekonomi pendidikan. Yang pertama ada tujuan tindakannya. Dari tindak ekonomisnya yaitu memperoleh keuntungan material atau saling menguntungkan. Kemudian dari segi tindak pendidikannya itu menumbuhkan kebangkitan individu sebagai pribadi yang self-help. Kemudian yang kedua adalah pelaku tindakannya. Dari segi ekonomisnya, orang dewasa yang menanggung biaya hidupnya sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Kemudian dari segi tindakan pendidikannya, orang dewasa dan anak atau orang dewasa yang belum berfungsi sebagai pendidikan atau anak didiknya. Kemudian yang ketiga adalah dasar tindakan. Dari segi tindakan ekonomisnya yaitu kaidah ekonomi non-sosilah yaitu atau non-etis. Kemudian dari tindakan pendidikannya kesusilaan sesuai dengan martabat manusia. Kemudian selanjutnya orientasi. Dari segi tindak ekonomisnya yaitu untung rugi ekonomis dan efisiensi. Dan kemudian dari segi tindak pendidikannya terbentuknya keutuhan martabat manusia sebagai pribadi. Kemudian selanjutnya waktu kegiatan. Dari segi tindak ekonomisnya yaitu terbatas dalam rangka perhitungan keuntungan ekonomisnya. Kemudian dari segi tindak pendidikannya sepanjang hayat dengan perhitungan usia yang produktif. Selanjutnya adalah nilai-nilai. Dari segi tindak ekonomis, nilai ekonomis itu dalam sistem ekonomi yang berlaku umumnya itu dihitung dengan uang ya. Kemudian dari tindak pendidikannya itu nilai pedagogis dalam kaitan nilai sosial budaya. Kemudian hasil, yaitu hasil tindakan dari tindakan ekonomisnya itu dari segi barang berupa jasa atau uang. Kemudian dari tingkat pendidikannya itu berupa orang terpelajar, tenaga terampil yang diharapkan menjadi tenaga pekerjaan. Kemudian selanjutnya faktor utama penentuan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan suatu negara adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pada alokasi biaya pendidikan terutama yang bersumber dari pemerintah, meningkatkan pengaruh berdasarkan struktur piramida karakteristiknya. Dengan pola ini, memberikan tinjauan kasar tentang prioritas biaya yang bersumber dari pemerintah. Dan karakteristik pendidikan mempengaruhi keragaman satuan biaya yang diterapkan di suatu negara. Dari karakteristik pendidikan dalam pendidikan mempengaruhi keragaman yaitu segi skala gaji guru dan jam terbang pengajarnya. Kemudian penataran dan latihan prajabatan, pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas, kemudian dari segi penggunaan metode dan bahan pengajarannya, selanjutnya sistem evaluasi. Apakah evaluasi tersebut sudah benar dan dilakukan evaluasi yang seharusnya diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yaitu membuat kelancaran dari proses pendidikan bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, dan psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu membuat atau menciptakan sebuah perusahaan dan lapangan kerja sendiri. Memiliki etos kerja, dan para masyarakat bisa lebih mengetahui ketika beli sesuatu mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, jadi tidak hanya sesuai dengan kemauan atau nafsu belakanya ya. Kemudian, oleh karena itu kita para makhluk hidup yang memiliki akal harus selalu bisa dan pasti bisa untuk hidup hemat dan lebih banyak menggunakan uang sisanya untuk berinvestasi. Selanjutnya, cara lembaga pendidikan memperoleh sumber daya. Lembaga pendidikan memperoleh sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian, dan sebagainya. Kemudian dari hal tersebut kerjasama dengan instansi lainnya, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan selanjutnya membentuk pajak pendidikan. Program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Dan dengan cara inilah bukan saja orang tua siswa yang membayar dana pendidikan tetapi semua masyarakat.
Kemudian ada jenis pengeluaran utama untuk pelaksanaan pendidikan. Yang pertama itu ada dana rutin, adalah dana yang dipakai untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji, pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada dana pembangunan, yaitu dana yang dipakai untuk membiayai pembangunan fisik di berbagai bidang. Contohnya adalah membangun prasarana dan sarana, kemudian kurikulum baru, kemudian alat-alat belajar untuk para mahasiswa. Kemudian media belajar untuk mereka. Selanjutnya yang ketiga ada dana bantuan, yaitu termasuk SPP. Jadi dana bantuan itu, di SPP untuk membiayai hal-hal yang dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Yang keempat ada dana usaha lembaga sendiri. Maksudnya itu yang penggunaannya untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Kemudian dilanjutkan oleh Steffi. Selanjutnya ada fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan dalam poin yang pertama yaitu produksi ekonomi saat menunjang keberhasilan pendidikan. Misalnya saja dengan membeli buku, membayar uang gedung, dan lain sebagainya tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal didapatkan apabila peserta didik bekerja, tetapi waktu untuk ia bekerja sudah habis karena mengenyam pendidikan. Salah satu permasalahan produksi ekonomi adalah jika peserta didik tamat sekolah, ia belum tentu langsung mendapat pekerjaan. Cara mengatasi hal tersebut adalah peserta didik harus memiliki jaminan untuk bekerja setelah lulus dan tidak perlu mencari pekerjaan sampingan lagi. Kemudian peran marketing dalam dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kesuksesan dan terselenggara misi pendidikan dengan program yang baik. Yang kedua, masyarakat dapat lebih terpuaskan. Yang ketiga, daya tarik terhadap petugas, peserta didik, dan dana donatur meningkat. Yang keempat, kegiatan pemasaran lebih efisien. Selanjutnya, ada pengukuran biaya dan manfaat pendidikan. Pengukuran biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan L tambah K. C merupakan biaya pendidikan, L merupakan biaya langsung yang dibayarkan untuk bersekolah, K merupakan jumlah rata-rata penghasilan tamatan. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan ini adalah standar nilai ekonomi tidak selalu menjadi pengukuran keuntungan pendidikan karena pendidikan tidak hanya bermanfaat dalam nilai ekonomi tetapi nilai sosial juga. Kemudian hasil pendidikan dapat dikombinasikan dengan data biaya pendidikan sebagai ukuran efisiensi. Yang ketiga adalah keuntungan pendidikan untuk memperoleh pola penghasilan seumur hidup. Ini dilakukan dengan cara cross-seksional dan longitudinal. Cross-seksional adalah dengan jalan mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang yang bervariasi pada umumnya. Kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya sama. Kemudian yang kedua ada longitudinal. Longitudinal dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap tingkat usianya. Poin terakhir adalah untuk mengukur keberhasilan pendidikan sebagian besar menggunakan penghasilan atau gaji. Slide selanjutnya adalah fungsi produksi ekonomi. Masalah dan tantangan bagi pendidikan Indonesia agar dapat meningkatkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa permasalahan tersebut. Yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, dinamika perubahan struktur kependudukan belum sepenuhnya disesuaikan dengan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, adanya kesenjangan tingkat pendidikan. Yang keempat adalah good governance yang belum terbangun secara optimal. Kemudian ada struktur layanan pendidikan tidak memadai dan tidak merata. Pendidikan relatif memiliki mutu yang rendah dan tidak mampu menunjang keterampilan peserta didik. Pendidikan tinggi masih menghadapi kondisi dalam pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Manajemen pendidikan tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Anggaran untuk pembangunan pendidikan tidak tersedia dengan cukup. Kemudian ada cara pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peran pendidikan tidak terlalu signifikan sesuai dengan artikel yang kami baca. Kemudian terdapat asumsi dasar, yaitu apabila pendidikan meningkat dan produktivitas atau kenaikan penghasilan pekerja semakin baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan membaik.
Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok kami. Pak Tono, apabila dari kami ada salah-salah kata atau kurang memuaskan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Kemudian apakah teman-teman ada pesan untuk Pak Tono? Apakah ada? Ya, kalau nggak ada gini. Nggak ada? Oke, karena nggak ada, jadi kami dari kelompok 12 ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Tono sudah memberikan sebuah artikel yang membuat kita menjadi mengetahui dan menambah wawasan di kehidupan kita, dan pastinya kita jadi lebih aware terhadap artikel tersebut dan tentang ekonomi gitu. Jadinya terima kasih Pak Tono dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.